kalian mendingan stop nonton video ini deh. Kemungkinan besar kalian tuh sudah scrolling lebih dari 30 menit. Dan itu bikin kalian kehilangan 8 hari dalam sebulan. Ini bukan riset asal-asalan ya, karena warga Indonesia itu scrolling bisa 6 jam sehari. Gue pernah nge-tweet soal doom scrolling dan itu fatal banget. Karena datanya scrolling yang produktif itu cuma di 5 menit pertama. Itu buat kalian belajar, cari informasi. Tapi kalau udah sampai 30 menit seterusnya, itu bisa hampir 30%-nya konten negatif. Efeknya, yang pertama, kemampuan kognitif kalian berkurang. Fokus, mikir, pelan-pelan bisa tambah bodoh. Efek keduanya, ini bisa ningkatin kecemasan, stres, bahkan sampai ngerasa hopeless. Dan problemnya, itu sebenarnya HP kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan serta mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora dalam bentuk video presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Putri Azhara Rahmadani, dan rekan-rekan saya, Sinta Widi Cahyani, Afio Aziza, Zaki Mubarok, dan Lukman Al-Hakim Fuadi. Adapun judul proposal PKM yang kami susun adalah Dopamine Scroll Trap, hubungan durasi scroll media sosial TikTok sebelum kuliah dengan daya tangkap materi pada mahasiswa. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial berbasis video pendek khususnya TikTok di kalangan mahasiswa. Aktivitas scrolling yang dilakukan secara terus-menerus, terutama sebelum perkuliahan dimulai, diduga memiliki pengaruh terhadap konsentrasi dan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi akademik. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengkaji fenomena tersebut secara ilmiah dan objektif dengan pendekatan riset sosial humaniora. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya, pemaparan latar belakang penelitian akan disampaikan oleh rekan kami, Afio Aziza. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Salah satu bentuk media sosial yang saat ini sangat populer adalah media sosial berbasis video pendek. Contohnya seperti TikTok. TikTok menawarkan konten berdurasi singkat dengan tampilan visual yang menarik serta sistem infinite scrolling yang memungkinkan pengguna untuk terus mengakses konten tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi ini mendorong munculnya kebiasaan scrolling berulang yang sulit dihentikan. Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika aktivitas scrolling dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa yang datang ke kelas setelah melakukan scrolling intens dapat berpotensi mengalami kondisi yang disebut sebagai attention residue, yaitu sisa perhatian yang masih tertinggal pada aktivitas sebelumnya, sehingga mengganggu proses penerimaan materi kuliah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dalam durasi yang tinggi dapat berdampak pada aspek kognitif, terutama rentang perhatian dan kemampuan fokus. Mahasiswa yang terbiasa mengonsumsi konten video pendek cenderung mengalami kesulitan mempertahankan konsentrasi dalam aktivitas akademik yang menuntut perhatian jangka panjang. Dalam konteks pendidikan tinggi, kondisi ini seringkali tidak disadari dan bahkan disalahartikan sebagai kurangnya motivasi belajar mahasiswa. Padahal faktor utama yang mempengaruhi penurunan daya tangkap materi bisa berasal dari pola perilaku digital sebelum kelas dimulai. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji hubungan antara durasi scrolling TikTok sebelum kuliah dengan daya tangkap materi mahasiswa secara empiris. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sinta Widi Cahyani. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan utama.
Rumusan masalah pertama adalah bagaimana profil durasi scrolling media sosial TikTok yang dilakukan oleh mahasiswa menjelang waktu perkuliahan. Rumusan masalah kedua adalah berkaitan dengan bagaimana tingkat daya tangkap materi akademik pada mahasiswa yang memiliki kebiasaan scroll TikTok sebelum perkuliahan. Selanjutnya, ada rumusan masalah ketiga, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara durasi scroll TikTok sebelum kuliah dengan daya tangkap materi akademik mahasiswa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi durasi penggunaan TikTok sebelum perkuliahan, mengukur tingkat daya tangkap materi mahasiswa, serta menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik. Nah, dengan adanya tujuan ini diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai pengaruh perilaku digital terhadap proses pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis penelitian akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zaki Mubarak. Baik, selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep teoritis utama. Salah satunya adalah fenomena dopamine scroll trap. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika individu terus melakukan scrolling media sosial karena adanya rangsangan dopamin yang bersifat instan dan berulang. TikTok sebagai platform video pendek memiliki karakteristik konten yang cepat, variatif, dan sangat menarik secara visual. Hal ini mendorong otak untuk terbiasa menerima stimulasi singkat namun intens, sehingga kemampuan mempertahankan fokus jangka panjang akan menjadi menurun. Kemudian beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsumsi video pendek yang berlebihan berkorelasi negatif dengan attention span dan kendali eksekutif yang merupakan kemampuan otak untuk mengatur perhatian dan menghambat distraksi. Selain itu, kebiasaan multitasking digital seperti perpindahan dari scrolling TikTok ke aktivitas akademik dapat meningkatkan beban kognitif sehingga mengganggu pemrosesan informasi. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kesulitan menyimak, memahami, dan mengingat materi yang disampaikan oleh dosen. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memperkuat asumsi bahwa durasi scrolling TikTok sebelum perkuliahan berpotensi memengaruhi daya tangkap materi mahasiswa secara signifikan. Untuk selanjutnya, yaitu metode penelitian yang digunakan akan dipaparkan oleh teman saya Lukman Al-Hakim Fuadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah durasi scrolling TikTok sebelum kuliah, sedangkan variabel terikatnya adalah daya tangkap materi perkuliahan. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif UPN semester 1 hingga semester 5 yang menggunakan aplikasi TikTok. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert yang kemudian dianalisis dengan uji korelasi Pearson untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan data yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Manfaat penelitian ini, yang pertama, memberikan kontribusi akademik dalam kajian perilaku digital mahasiswa, lalu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap penggunaan media sosial sebelum kuliah, yang terakhir menjadi dasar rekomendasi kebijakan pembelajaran di era digital. Selanjutnya penutup akan disampaikan oleh rekan saya. Sebagai penutup, proposal PKM RSH ini disusun untuk mengkaji fenomena penggunaan TikTok sebelum perkuliahan dan dampaknya terhadap daya tangkap materi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami tantangan pembelajaran di era digital serta menjadi dasar bagi mahasiswa dan institusi pendidikan dalam mengelola penggunaan media sosial secara lebih bijak. Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan penelitian ke depannya.
Demikian video presentasi proposal PKM dari kelompok 5. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.